Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Ibu Fatin dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Calvin Ginting dengan NIM 124 190 dari kelas RTIB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas kolaboratif robot, terutama pada bidang elektronik. Kolaboratif robot atau biasa disebut sebagai cobots adalah robot yang dirancang untuk dapat bekerja bersama manusia dalam satu area kerja secara aman. Berbeda dengan robot industri konvensional yang biasanya bekerja di dalam pagar pengaman, kolaboratif robot dilengkapi dengan sensor dan sistem keselamatan sehingga dapat berinteraksi langsung dengan operator manusia. Kolaboratif robot dirancang untuk membantu pekerjaan manusia seperti perakitan, pemindahan, inspeksi, pengemasan, dan pengelasan. Mereka dapat melakukan pekerjaan berulang secara konsisten yang mengurangi beban fisik pekerja dan mengurangi kesalahan manusia. Kolaboratif robot banyak digunakan dalam industri elektronik dikarenakan mereka sangat presisi dan dapat menangani komponen kecil dengan cepat dan akurat. Salah satu jenis kolaboratif robot yang paling populer adalah SCARA Collaborative Robot, yang cocok untuk proses penyusunan dan penempatan komponen elektronik. SCARA atau Selective Compliance Assembly Robot Arm adalah robot kolaboratif yang dibuat untuk bekerja sama dengan manusia secara aman selama proses produksi. Robot ini sangat cocok untuk proses perakitan, penyolderan, pemindahan barang, dan inspeksi komponen elektronik. Ini dikarenakan lengan mekanik yang dapat bergerak dengan bebas pada sumbu horizontal tetapi kaku pada sumbu vertikal. Berbeda dengan robot industri konvensional yang bekerja di area tertutup, kolaboratif robot atau cobot dapat bekerja berdampingan dengan manusia dikarenakan dilengkapi dengan sistem sensor keselamatan, pembatas kecepatan, serta sistem penghentian otomatis ketika terjadi kontak. Sekarang kolaboratif robot banyak digunakan pada industri elektronik karena mereka memiliki tingkat ketelitian tinggi, gerakan cepat, dan mampu menangani komponen kecil dengan akurasi yang tinggi. Lalu berikutnya ada aplikasi nyata SCARA kolaboratif robot di bidang elektronik. Yang pertama itu perakitan komponen elektronik. SCARA kolaboratif robot digunakan untuk memasang komponen kecil seperti resistor, kapasitor, IC, dan konektor pada papan PCB atau printed circuit board. Contoh nyatanya, perusahaan elektronik menggunakan SCARA robot untuk membantu proses assembly smartphone, laptop, dan perangkat IoT. Fungsi SCARA di perakitan komponen elektronik yang pertama mengambil komponen elektronik kecil, yang kedua menempatkan komponen pada PCB atau tadi kita sebut sebagai printed circuit board, yang ketiga membantu proses penyolderan otomatis, dan yang keempat mengurangi kesalahan pemasangan. Lalu berikutnya pick and place system, di mana robot SCARA digunakan untuk memindahkan komponen elektronik dari satu conveyor ke conveyor lain dengan kecepatan yang tinggi. Contoh nyatanya pada industri semikonduktor dan perakitan chip elektronik. Fungsi SCARA pada pick and place system yang pertama mengambil komponen kecil, yang kedua menyusun produk secara presisi, dan yang ketiga memindahkan barang dengan cepat dan stabil. Lalu berikutnya ada quality inspection, di mana di sini SCARA dapat dipasang kamera atau sensor vision untuk membantu pemeriksaan kualitas produk elektronik. Fungsi SCARA di quality inspection di sini yang pertama mengecek posisi komponen, yang kedua memeriksa cacat produk, dan yang ketiga membantu pengujian otomatis. Lalu berikutnya ada pun keunggulan dari SCARA Collaborative Robot. Yang pertama, dia memiliki presisi yang tinggi, di mana robot sekarang memiliki tingkat akurasi yang sangat baik sehingga sangat cocok untuk komponen elektronik yang berukuran kecil. Yang kedua, mengurangi beban fisik pekerja. Di sini gerakan robot dari sekarang ini bisa dibilang cukup cepat dan stabil sehingga mampu meningkatkan produktivitas industri. Yang ketiga, aman bekerja bersama manusia. Sekarang kolaboratif robot dilengkapi dengan sensor keselamatan sehingga dapat bekerja berdampingan dengan operator manusia. Dan yang keempat, mengurangi human error, di mana penggunaan robot dapat mengurangi kesalahan pemasangan komponen yang diakibatkan oleh kelelahan manusia. Yang kelima, meningkatkan efisiensi produksi, di mana di sini sekarang mampu bekerja secara konsisten dalam waktu lama sehingga produksi menjadi lebih efisien. Lalu
Adapun di sini tantangan dari penggunaan skala kolaboratif robot, yang pertama yaitu biaya investasi yang cukup tinggi, di mana harga robot, sensor, software, dan sistem integrasi cukup mahal, terutama untuk perusahaan kecil, sehingga biasanya yang menggunakan skala kolaboratif robot ini merupakan perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang sudah cukup besar. Yang kedua yaitu membutuhkan tenaga ahli. Pengoperasian dan pemrograman dari skala tersebut membutuhkan operator yang bisa dibilang sudah memiliki kemampuan teknis ataupun pengalaman dalam mengoperasikan robot skala ini. Dan yang ketiga, ada pun risiko gangguan sistem, di mana apabila terjadi kerusakan atau error pada software skala tersebut, maka itu bisa dibilang menghambat proses produksi. Lalu berikutnya ada keterbatasan beban, di mana di sini skala kolaboratif robot ini umumnya digunakan untuk komponen ringan, sehingga dia tidak cocok untuk mengangkat material yang berat. Lalu yang kelima, ada pun adaptasi pekerja, di mana sebagian pekerja pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem kerja manusia dan robot. Lalu berikutnya ada standar dan aturan dari kolaboratif robot. Di sini di dalam penggunaannya, kolaboratif robot harus memenuhi standar keselamatan internasional agar aman digunakan bersama manusia. Yang pertama itu ada ISO 10218, di mana ini merupakan standar internasional mengenai keselamatan robot industri, yang dimana isi yang pertama itu ada persyaratan terkait desain robot, lalu yang kedua sistem keamanan robot, yang ketiga pengendalian risiko kerja, yang keempat keselamatan operator. Lalu yang kedua itu ada ISO atau TS 15066, di mana ini merupakan standar khusus dari kolaboratif robot. Adapun isi-isinya, yang pertama, batas gaya dan tekanan kontak robot dengan manusia, yang kedua, kecepatan aman robot, yang ketiga, zona kerja, yang keempat, interaksi manusia dan robot. Lalu berikutnya, yang ketiga ada risk assessment, di mana sebelum robot digunakan, perusahaan harus terlebih dahulu melakukan analisis risiko untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja. Di sini hal yang dianalisis berupa yang pertama potensi tabrakan, yang kedua kecepatan gerakan robot, yang ketiga area kerja operator, dan yang keempat sistem emergency stop. Lalu berikutnya yang keempat ada emergency safety system, di mana di sini robot harus memiliki yang pertama emergency stop button, yang kedua sensor pendeteksi manusia, dan yang ketiga automatic shutdown system, dan yang keempat safety controller. Lalu berikutnya ada analisis keterkaitan skala kolaboratif robot dengan ergonomi. Yang pertama di sini ada ergonomi fisik, di mana dampak positifnya yang pertama, mengurangi aktivitas kerja repetitif pada proses assembly elektronik. Yang kedua, mengurangi beban fisik operator saat pick and place komponen kecil. Yang ketiga, mengurangi risiko kelelahan otot tangan, bahu, dan punggung. Yang keempat, mengurangi postur kerja karena operator tidak terus-menerus membungkuk. Dan yang terakhir, menurunkan risiko musculoskeletal disorders atau biasa kita sebut sebagai MSDS. Untuk tantangan dari ergonomi fisik tersendiri, yang pertama, ada pun operator tetap perlu melakukan pengawasan terhadap sistem robot. Lalu berikutnya, risiko cedera masih dapat terjadi jika sensor mengalami gangguan. Yang ketiga, area kerja harus dirancang sesuai dengan standar keselamatan robot. Yang keempat, dibutuhkan penyesuaian layout kerja antara manusia dan robot. Lalu berikutnya ada ergonomi kognitif, di mana di sini dampak positifnya yang pertama itu mengurangi beban mental akibat pekerjaan monoton. Yang kedua, membantu operator dalam monitoring proses produksi. Yang ketiga, mengurangi human error pada pemasangan komponen elektronik. Yang terakhir, meningkatkan konsentrasi operator pada quality control. Untuk tantangan tersendiri dari ergonomi kognitif, yang pertama itu operator harus memahami sistem kerja robot dan interface, membutuhkan pelatihan penggunaan software dan kontrol robot. Lalu berikutnya yang ketiga ada risiko kesalahan pengoperasian jika operator kurang memahami sistem. Dan yang terakhir, adaptasi teknologi baru dapat meningkatkan tekanan mental di awal penggunaan. Lalu berikutnya yang ketiga ada ergonomi psikososial. Di sini dampak positif yang pertama, beban kerja operator pastinya menjadi lebih ringan. Yang kedua, lingkungan kerja menjadi lebih modern dan nyaman. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja tim manusia dan robot. Yang keempat, mengurangi stres akibat target produksi yang cukup tinggi. Tantangannya di sini yang pertama, sebagian pekerja merasa khawatir akan tergantikan oleh robot. Yang kedua, dibutuhkan komunikasi dan pelatihan yang baik dari perusahaan.
Yang ketiga, di interaksi manusia dan robot perlu dibangun secara aman dan nyaman. Yang terakhir, adaptasi budaya kerja baru memerlukan waktu. Oke, yang selanjutnya di sini ada kesimpulan. Sekarang kolaboratif robot adalah teknologi kolaboratif yang banyak digunakan dalam industri elektronik karena sangat presisi dan cepat dalam proses pick and place, perakitan PCB, dan inspeksi kualitas produk elektronik. Lalu banyaknya keuntungan dari penggunaan robot sekarang kolaboratif robot ini seperti meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan keselamatan kerja. Namun, penggunaan robot ini memiliki beberapa masalah seperti biaya investasi yang cukup tinggi, kebutuhan akan tenaga kerja ahli, dan kesulitan untuk menyesuaikan pekerja. Sekarang robot kerjasama harus memenuhi standar keselamatan seperti ISO 10218 dan ISO atau garis miring TS 15066 saat digunakan agar aman digunakan bersama manusia. Lalu penggunaan robot dapat mengurangi beban fisik pekerja, meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan kenyamanan kerja, dan mengurangi resiko gangguan atau yang merupakan frekuensi yang saya gunakan pada presentasi pada kali ini. Oke, mungkin sekian untuk presentasi terkait kolaboratif robot pada bidang elektronik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.